Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Di sini masih pada ingat gak rukun iman itu ada berapa? Kalau masih ingat ataupun lupa, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Rukun Iman. Rukun iman itu ada 6 perkara, kita semua umat Islam wajib mengimaninya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Diulang-ulang kembali ya di rumah biar jangan lupa. Baiklah, untuk hari ini yang perlu kita ingat bahwa pelajaran kita untuk hari ini dan untuk yang akan datang yaitu tentang yang pertama pengertian hari kiamat, yang kedua dalil hari kiamat, yang ketiga tanda-tanda hari kiamat. Untuk poin 4 dan 5, 6 itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat itu hari dihancurkan dunia seisinya. Semua alam semesta dan seisinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi ataupun Sang Khalik. Kenapa Allah itu tidak seperti makhluk? Karena Allah itu mempunyai sifat yang namanya baqo. Baqo itu artinya kekal abadi. Hanya Allah lah yang kekal abadi. Yang namanya malaikat mati, yang namanya makhluk hidup manusia mati, jin mati, pepohonan mati, pegunungan hancur melebur, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu dalil tentang hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya bagaimana? Ketika di saat itu terjadi yang namanya hari kiamat, yang namanya anak tidak bisa lagi memikirkan ibunya, yang namanya ibu tidak bisa memikirkan lagi yang namanya suaminya. Begitu selanjutnya yang namanya bapak seorang ayah tidak bisa juga memikirkan yang namanya harta, jabatan dan lain-lain sebagainya.
yang ada hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Semua pada kebingungan pada saat itu. Seperti apa tadi? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang seterusnya yaitu pada hari kiamat ditegakkan keadilan Allah atas seluruh manusia. Mereka yang beriman dan beramal soleh berhak atas kehidupan yang menyenangkan di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ingkar, yang selalu berbuat maksiat dan selalu berbuat dosa, maka pada hari itu merupakan hari penyesalan bagi mereka. Hari kiamat juga disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena tidak ada hari setelah hari itu. Kehidupan satu hari di akhirat sama dengan kehidupan 1000 tahun di atas dunia. Kehidupan di dunia hanya sebentar saja dibandingkan kehidupan akhirat. Untuk yang selanjutnya yaitu tanda hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan datangnya hari kiamat terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya oleh sahabat, "Duhai Rasulullah, kapankah terjadi yang namanya kiamat?" Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa menggemparkan itu terjadi." Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda-tandanya bahwa hari kiamat sudah dekat. Di antara tanda-tanda itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi secara menyeluruh bahwa hari kiamat itu sudah dekat, tetapi belum tampak di depan mata. Tanda-tanda khusus yaitu yang terjadi bahwa hari kiamat sudah dekat dan telah nampak di depan mata. Contohnya, tanda-tanda umum hari kiamat antara lain yaitu munculnya sesuatu yang tidak terbayangkan yang belum terbayangkan 100 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi misalnya di bidang transportasi, contohnya telekomunikasi, internet, satelit, dan lain-lain sebagainya. Yang seterusnya yaitu benda keras berbicara. Manusia telah menemukan alat-alat canggih yang mudah dibawa oleh seorang manusia. Misalnya apa? Yang kita pegang sekarang, yang kita lihat sekarang, HP. HP itu sangat membantu untuk kita. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu tanda-tanda umum. Yang seterusnya itu ilmu agama diangkat. Maksudnya apa? Ilmu agama itu dicabut, berarti kematian para ulama dan tidak ada lagi penggantinya. Yang seterusnya, laki-laki meniru perempuan dan begitu juga perempuan meniru laki-laki dan lain-lain sebagainya. Adapun tanda-tanda khusus terjadinya hari kiamat diantaranya yaitu yang pertama, munculnya Dajjal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dajjal itu merupakan pemimpin para orang-orang kafir yang bertubuh besar, mampu menghidupkan orang mati, tapi hanya satu kali. Di keningnya ada tertuliskan yaitu kafaro ataupun kafir. Dan yang kedua yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Isa akan turun ke dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membebaskan pajak dan lain-lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dua suku bangsa yang akan membinasakan dunia. Sementara yang keempat, munculnya dabbah. Apa itu? Yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima, terbit matahari dari tempat terbenamnya.
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Saat itu semua manusia akan beriman ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang-orang Islam sampai pepohonan akan memberitahukan kepada orang-orang Islam Yahudi bersembunyi di sini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.